Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja sering banget salah dipahami, tapi dampaknya luar biasa besar buat hidup kita. Kita akan bedah tema Roh Kudus menghasilkan pertobatan sejati berangkat dari sebuah ayat di 2 Korintus 7 ayat 10. Nah, coba deh bayangin sebentar. Kamu lagi duduk sendirian di sebuah ruangan gelap. Sepi banget, sampai-sampai kamu cuma bisa dengar detak jantungmu sendiri. Seringkali kita mikir kalau pertobatan itu ya berhentinya di ruang gelap ini, penuh emosi yang menyiksa. Padahal, sebenarnya ada sebuah transformasi besar dan penuh harapan yang nungguin kita. Yuk, kita mulai perjalanan dari ruang gelap ini menuju terang. Oke, masuk ke bagian pertama. Bukan sekedar rasa bersalah atau beban dari ruang gelap tadi. Kita semua pasti pernah kan ada di titik ini, duduk sendirian, capek, mikirin beratnya hidup, atau kesalahan-kesalahan di masa lalu. Tiba-tiba muncul kilas balik, mungkin pertengkaran, kebohongan, dosa yang diam-diam kita simpan, atau luka batin yang terus ngikutin kita. Di tengah kegelapan itu, rasa bersalah bisa kerasa nyiksa banget kan? Rasa bersalah emang bisa bikin hati kita sakit, bikin kita cuma pengen nutup muka dan nangis sendirian. Tapi sadar nggak sih, kalau kita cuma duduk di dalam gelap bareng kesalahan kita, seringnya itu cuma ninggalin rasa hampa. Bikin jiwa kita berat, tapi sama sekali nggak bawa kita kemana-mana. Nah, ini nih kesalahpahaman yang sering banget terjadi. Coba kita lurusin ya, ada 3 hal yang bukan definisi utuh dari pertobatan. Pertama, sekedar menangis. Kedua, sekedar merasa bersalah. Dan ketiga, takut dihukum. Gini loh, banyak orang mikir, wah aku udah nangis terseduh-seduh nih, atau aku takut banget dihukum Tuhan, terus kerasa itu udah cukup sebagai tanda bertobat. Padahal emosi-emosi kayak gitu seringnya cuma sementara. Kesedihan sesaat atau rasa takut itu ibarat gejolak yang cuma nguras energi dan perasaan kita, tapi nggak benar-benar bawa perubahan nyata. Pertobatan sejati itu sama sekali bukan sekedar emosi lewat yang hilang begitu air mata kita kering. Jauh, jauh lebih dalam dari itu. Lanjut ke bagian kedua. Terang Roh Kudus masuk, menyingkapkan kondisi hati kita yang sebenarnya. Kalau kita umpamakan, hati manusia itu persis kayak ruangan gelap yang penuh barang berantakan tadi. Kalau kita cuma ngandelin rasa bersalah kita sendiri, rasanya kayak lagi meraba-raba di dalam gelap, nggak tahu arah. Tapi disinilah keindahannya. Roh Kudus datang ibarat seberkas cahaya yang sangat lembut. Dia masuk perlahan, bukan buat nakut-nakutin apalagi ngehakimi kita, tapi buat nunjukin gimana sih kondisi asli hati kita. Terang itu mulai menyingkap semua yang selama ini kita sembunyiin rapat-rapat di balik bayang-bayang. Coba kita bandingin. Waktu lampu di ruangan itu mati, semuanya kelihatan baik-baik aja kan? Debu, kaca yang kotor, barang-barang yang berantakan di sudut ruangan, sama sekali nggak kelihatan. Kita pun ngerasa seolah nggak ada yang salah sama diri kita. Tapi begitu lampu dinyalakan, wah seketika setiap debu sekecil apapun langsung kelihatan jelas. Nah, persis kayak ginilah cara kerja Roh Kudus. Dia bertindak sebagai terang yang menyinari sudut paling gelap di hati kita. Dia menginsafkan kita akan dosa. Dia nunjukin kotoran yang selama ini nggak kelihatan. Ingat ya, ini bukan buat bikin kita malu, tapi supaya kita akhirnya bisa lihat dan sadar kondisi nyata hati kita, supaya kita mau dibersihkan. Dan disinilah poin krusialnya, titik baliknya. Ada sebuah ayat yang indah banget di 2 Korintus 7:10 yang bilang gini, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Waktu terang Roh Kudus nunjukin kotoran di hati kita, ya kita pasti ngerasa sedih dan hancur hati. Tapi dengerin ini bukan kesedihan duniawi yang bikin kita putus asa atau nyerah. Ini adalah duka cita menurut kehendak Allah. Ini adalah momen emas di mana kita mulai berdoa, buka hati, dan benar-benar berserah sama Tuhan. Roh Kudus nggak datang ke ruangan gelap kita untuk ngehancurin kita pakai rasa bersalah. Sama sekali nggak. Dia datang bawa cahaya untuk memulihkan kita dengan kasih karunia Tuhan yang hangat banget. Masuk ke bagian ketiga, perubahan hati dan arah, jalan menuju pemulihan. Setelah kita sadar dan ngalamin kesedihan ilahi tadi, kabar baiknya adalah kita nggak ditinggalin sendirian di ruangan itu. Terang yang hangat ini dengan sangat lembut nuntun kita keluar. Pertobatan sejati itu berarti kita nggak lagi duduk nangis di pojokan yang gelap, tapi kita bangkit, berdiri tegak, dan jalan keluar menyambut matahari. Ini bicara soal memulai hidup yang baru. Sebuah suasana yang damai, penuh harapan, di mana cinta Tuhan secara aktif bekerja buat ngeberesin semua kekacauan di dalam diri kita. Terus, wujud nyatanya kayak gimana sih pemulihan itu? Ada 3 langkah aktif dari transformasi ini. Pertama, kita dapat hati yang baru. Kedua, pikiran yang baru. Dan ketiga, arah hidup yang baru. Ini bukan sekedar teori rohani ya, ini berarti kita mulai ambil tindakan nyata. Mungkin itu berarti kamu mulai berani minta maaf ke orang yang pernah kamu sakiti, atau mulai ninggalin kebiasaan buruk yang selama ini ngerusak diri kamu. Mulai baca firman Tuhan, mulai bantu orang lain, dan akhirnya kamu bisa kembali tersenyum dengan damai.
Transformasi ini benar-benar ngerombak seluruh esensi hidup kita dari dalam keluar. Arah hidup kita diputar balik 180 derajat, kembali tertuju pada Tuhan. Pastinya, kita nggak bakal sanggup lakuin putar balik sebesar ini cuma pakai kekuatan kita sendiri, betul kan? Dan disinilah peran luar biasa Roh Kudus dalam perjalanan kita. Dia ngelakuin 3 hal yang esensial banget. 1, dia ngasih kesadaran. Dia yang nyalain lampu supaya kita bisa lihat debu di hati kita. 2, dia ngasih kerinduan buat berubah. Dia yang bikin jiwa kita haus banget akan kebenaran dan kedamaian yang sejati. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, dia ngasih kita kekuatan untuk ninggalin dosa. Lega banget kan dengernya? Kamu sama sekali nggak dibiarin bersihin ruangan kotor itu sendirian. Roh Kudus sendirilah yang ngasih kamu perlengkapan, bawa kamu dari sekedar sadar dosa, sampai akhirnya kamu benar-benar punya kekuatan buat jalan tegak keluar dari kegelapan. Pada akhirnya, seluruh perjalanan yang emosional ini, dari sepinya kegelapan, rasa sadar akan dosa, sampai pemulihan yang damai, ngebawa kita ke satu kesimpulan yang paling indah dan membebaskan, yaitu kesadaran bahwa aku membutuhkan Tuhan. Saat kita dengan rendah hati ngakuin ini, beban seberat apapun rasanya benar-benar keangkat dari pundak kita. Pertobatan itu bukanlah sebuah akhir yang menakutkan, teman-teman. Ini justru awal yang baru, awal yang penuh harapan di mana kita bisa ngerasain kasih Tuhan yang memulihkan hidup kita seutuhnya. Jadi, pertanyaannya buat kita sekarang, apakah kamu bersedia membiarkan terang itu masuk ke ruanganmu hari ini? Biarlah Roh Kudus menerangi hati kita. Terima kasih udah ngikutin pembahasan ini sampai akhir. Sampai jumpa dan teruslah melangkah di dalam terangnya.